Senritsu, kalau kau dengar berilah tanda. Sial. Gara-gara punya bawaan bodoh seperti kalian, masa depanku jadi gelap. Itu adalah pesan. Kurapika juga menyadarinya. Ini mudah. Inilah lagu Moonchild. Tiga menit lagi. Mereka datang. Lagi-lagi kalian tertangkap ya. Aku tahu. Pasti kau berubah pikiran dan jadi ingin bergabung dengan kami. Kebetulan saja kami tidak tahu kalau uang imbalan yang diberikan berhasil menangkap kalian ternyata sudah dihapuskan. Yang membuntuti kita anak-anak ini. Lagi-lagi gagal menguntit ya. Tidak kapok juga. Tapi ini adalah yang namanya jodoh. Artinya kita sudah ditakdirkan untuk saling bertemu. Biarpun sangat samar, tapi tercium bau darah. Itu karena dia baru saja membunuh orang. Nah, 2 menit lagi. nah, kita berteman ya. Enak saja. Kenapa? Kami mengejar kalian cuma karena uang imbalan. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin melihat wajah kalian. Bagus. Aku juga. Kalau dengan cara begini, memejamkan mata pun tidak akan terlihat mencurigakan. Bagaimana pimpinan? Pilihan yang bagus kan? Mereka ini memiliki keberanian yang tidak kalah dengan Ubo. Itu karena mereka anak kecil. Wajar saja kalau tidak kenal takut. Lagi pula, pengguna rantang itu orangnya seperti apa? Sebelum itu, Paku, coba kau periksa mereka sekali lagi. Baik, apa yang mau diselidiki? Tentang apa yang sedang mereka sembunyikan. Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Tepat mengenai sasaran. Wah, benar-benar pertanyaan yang bisa menarik berbagai memori sekaligus. Wah, gawat. Padahal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Demikianlah lagu Moonchild. Minggu ini akan berakhir 1 menit lagi. Wah, tinggal 1 menit. Terima Aku harus kasih memulai telah waktu. mendengarkan acara kami dengan setia. Percuma Sekarang saja. akan Kau kuputarkan adalah pemilik permintaan kekuatan lagu Nen yang berikutnya. mampu melihat ke dalam ingatan hanya dengan menyentuh targetmu. Kami tidak akan menyembunyikan apapun dan juga tidak tahu apapun. Meski mengetahui sesuatu pun, nanti aku pasti akan tahu. Diamlah. Seandainya kami tahu sesuatu pun, kami akan memikirkan hal lain agar kau tak bisa membaca pikiran kami. Iya, benar. Sepertinya kalian sudah salah ya. Yang akan kutarik keluar adalah ingatan sejati yang berada di dasar paling bawah memori. Aku bukan mau membaca apa yang sedang kalian pikirkan. Dengan pertanyaan dariku, memori kalian mendapat kejutan.
Lalu seperti saat melemparkan batu ke dalam kolam, maka seluruh lumpur yang terbenam di dasar ingatan akan mengambang. Itulah ingatan sejati, bukan ingatan yang dibuat-buat. Itulah yang akan kukeluarkan. Mustahil berbohong. Akan kami segera siarkan berita jam 7. Ini dia. Nah, apa yang kalian sembunyikan? Wah, gelap. Kenapa ini? Cuma saja gelap. Aduh, kenapa gelap begini? Lampu ya. Terlihat. Hei, jangan injak aku. Mereka tidak bisa melihat. Hati-hati. Anak yang sebelah kanan terlepas. Aku tak bisa melihat. Cih, mereka sudah menantikan ini. Tak akan kulepaskan anak yang kiri. Kan? Tidak bisa lepas. Dia menghentikan dengan ototnya. Sial, tidak kelihatan apa-apa. Kalau begitu, ya. Tertangkap. Biar tak terlihat, tak akan kulepaskan. Kalau mengeluarkan hawa membunuh, aku bisa merasakannya. Tak ada gunanya lagi memanfaatkan kegelapan. Kalau mau menusuk, arahkan ke leher. Kilua. Terasa. Biarpun tidak kelihatan, aku masih bisa tahu kalian di mana. Kami gagal. Gagal. Sayang sekali. Tapi usaha kalian lumayan juga. Berhentilah melawan, anak-anak. Kilua. Dari arah pintu masuk. Mau membelakangi kami ya? Keluarlah kalau berani. Ayo keluar. Hei, pria yang tadi marah-marah di telepon ikut bersekongkol juga. Kurasa dia sudah tidak ada. Mungkin yang ngincarku tadi. Biar saja. Sudah cukup asalkan dapat mereka. Apa mata kalian sudah mulai terbiasa? Ya, sudah lumayan. Mana pimpinan? Pimpinan menghilang. Apa ada yang menyadarinya? Tertangkap ya. Si Joko, aku titip dia. Ini. Baik. Kau baik-baik saja. Tangan kiri dan gigi gerahamku patah. Yang lainnya baik-baik saja. Beberapa tulang rusukku juga patah. Dia lumayan juga ya. Anak-anak ini cukup mengejutkan, di luar dugaan. Tunggu. Surat Esau yang tadi. Aku Noda. Ini untukmu.
berani mengungkapkan memori dua anak itu, akan kubunuh. Hai, ada apa ini? Masih saja lampunya belum menyala. Hai kamu, jawablah pertanyaanku. Dia menyamar jadi resepsionis hingga tidak ketahuan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kenyataan ini. Untuk menyerang dengan rantai dari posisi itu, paling cepat dibutuhkan waktu 0,2 sampai 0,3 detik. Dengan waktu sebanyak itu seharusnya pimpinan mampu menghindar. Tetapi kegelapan yang tidak terduga. Beberapa taktik untuk membiasakan diri dengan kegelapan. Kejadian yang di luar pikiran itu telah memperlambat reaksi Nan. Sejak awal kami sudah diincar. Persiapan yang sangat matang. Tapi saat aku menanya anak-anak ini tentang hal apa yang mereka sembunyikan, yang bisa kudapatkan dari memori mereka hanyalah beberapa kata kunci sederhana mengenai rencana mereka, yaitu lampu mati, dilaksanakan jam 7 dan yang lain. Ini bukanlah rencana yang benar-benar disusun secara sempurna, tapi itu wajar saja. Karena baru 1 jam yang lalu kami memutuskan untuk datang ke Hotel Wisteka. Entah sejak kapan mereka mengetahuinya, tapi dalam waktu sesingkat ini, mustahil mereka bisa menyusun rencana secara detail. Satu lagi keanehan adalah, ternyata benar kedua anak ini telah mengenal si pengguna rantai itu dari dulu. Tapi kenapa dalam pemeriksaanku sebelumnya ingatan mereka sama sekali tidak menyebutkan tentang itu? Pasti itu karena si pengguna rantai menyembunyikan kemampuannya dan baru mengatakannya kepada temannya belum lama ini. Kalau melihat dari berbagai kondisi ini, aku bisa menyimpulkan sifat si pengguna rantai. Dia sangat cerdas dan bisa berpikir dengan cepat. Selain tertutup, dia juga berhati dingin. Baginya nyawa teman bukan hal terpenting. Lebih baik aku tidak menganggap surat ini sebagai ancaman main-main. Di tengah kegelapan seperti itu, dia telah mempersiapkan waktu beberapa detik hanya untuk meninggalkan pesan. Itu artinya pesan ini sungguh-sungguh. Dia memiliki teman yang bernama Senritsu, seorang pemilik kemampuan Nen yang mampu membaca perasaan orang lain dengan mendengarkan irama detak jantung. Dia berani meninggalkan pesan ini karena dia telah mempunyai suatu cara untuk memastikan apakah aku akan membongkar rahasia ini pada temanku atau tidak. Pesan ini benar-benar serius. Kalau aku sampai bicara dan hal ini terbongkar, dia pasti akan membunuh pimpinan biarpun untuk itu dia harus mengorbankan temannya. Tapi sebaliknya, ini berarti kedua anak ini masih punya nilai untuk dijadikan sandera. Itu adalah kesempatan untuk membebaskan pimpinan. Tapi... Paku, kau dengar tidak? Setelah ini kau jangan bicara satu patah kata pun. Mengerti? Manci, kau harus berkonsentrasi pada benangmu. Biar aku yang mengawasi mereka. Karena telah meninggalkan pesan, mereka pasti akan mendatangi kita lagi. Sampai saat itu tiba, anak-anak ini adalah sandera yang sangat penting. Akan kuawasi mereka. Begitu ya. Jadi Kurapika berhasil. Sebenarnya aku ingin mengejar mereka, tapi kita tidak boleh membiarkan anak-anak ini kabur lagi. Berpencar juga sangat berbahaya. Kita tunggu Fake sampai datang. Baik, Aku setuju. aku juga. Dengar ya, kemungkinan besar musuh bergerak dengan menggunakan mobil. Dengan kecepatan seperti ini, masih bisa kita kejar. Dalam laba-laba, aku adalah kepala dan kalian adalah kakinya. Sangat penting bagi kaki untuk bergerak sesuai dengan petunjuk kepala. Tapi dalam masalah fungsi dan bukan masalah hidup. Biarpun aku mati, salah seorang dari kalian boleh menggantikan. Terkadang kaki bisa jadi lebih penting daripada kepala. Jangan sampai salah untuk memutuskan. Perintahku adalah prioritas. Tetapi kalian tidak perlu memprioritaskan aku. Aku pun salah satu bagian dari laba-laba. Yang harus diprioritaskan kelangsungan hidup bukanlah perseorangan, tapi laba-laba. Jangan sampai melupakan itu. Tapi bagaimana dalam kondisi seperti ini? Kalau sampai menyerang orang selain laba-laba dengan rantai, aku
aku akan kehilangan nyawa. Kenapa? Kenapa kau menceritakan hal seperti ini pada kami? Asalkan mengatakan kemampuan dan kelemahan si pengguna rantai yang berhasil ku ketahui dari kedua anak ini pada yang lainnya, kami bisa mengalahkan pengguna rantai tanpa perlu susah payah. Tapi kemungkinan besar hal itu bisa mengakibatkan kematian pimpinan. Mungkin itu jugalah yang terjadi pada Ubo. Mati demi laba-laba. Wisi. Bagaimana dengan ramalan pimpinan ya? Pimpinan pernah mengatakan, sebelum mencuri kemampuan itu dia juga sempat diramal. Sedang hasil ramalan untukku saat itu, pada hari yang gelap dengan secerah sinar, dalam sebuah ruangan sempit kau terdesak dalam dua pilihan. Jawaban yang ada hanyalah kebanggaan diri atau pengkhianatan. Selama dewa kematian masih berkeliaran di sekitarmu, apa yang dimaksud dengan dewa kematian adalah anak-anak ini? Apa kalau aku bicara itu artinya pengkhianatan? Ataukah kalau aku diam yang artinya pengkhianatan? Yang harus dinomorsatukan adalah laba-laba. Apakah yang dimaksud dengan ruangan sempit adalah di dalam kepalaku? Tidak, aku berpikir terlalu berlebihan. Hari ini masih Sabtu, sementara itu adalah ramalan untuk kejadian minggu depan. Paling tidak bukan hari ini. Aku terdesak pada dua pilihan yang sebenarnya. Apa aku harus bicara atau harus diam? Mana yang harus kuutamakan? Kalau itu dirimu, tindakan apa yang akan kuambil pimpinan? Tak perlu berpikir yang tidak-tidak. Kau hanya cukup diam saja. Fik ya, cepat ke sini. Pimpinan kita telah tertangkap. Benar. Pimpinan, kami masih membutuhkanmu. Meskipun itu berarti pengkhianatan terhadap laba-laba.